we go. Hey guys, ketemu dengan Ayu Prabavito dengan podcast Ayu Prabavito yang baru namanya podcast Ecek-Ecek. Ya, ini podcast Ecek-Ecek dari Ayu Prabavito. Oke, apa itu podcast Ecek-Ecek? Podcast Ecek-Ecek ini akan membahas apapun tentang kehidupan manusia dari yang paling rendah dan paling atas. Apapun itu, bahkan cerita-cerita konyol, seru, lucu, problem solving dan apapun itu kalian akan dapatkan di podcast Ayu Prabavito, yaitu namanya podcast Ecek-Ecek. Nah, biasanya kan saya kan itu mengupas tentang musik, tentang macam-macam lah. Tapi kali ini saya mengucap sedikit beda, yaitu dalam bentuk podcast. Tapi jangan khawatir, saya akan mengeluarkan video musik yang amazing, dimana saya sudah mau ke seri 20 musik saya. Nanti kalian akan lihat di YouTube saya, Ayu Prabavito On. Channel saya di YouTube adalah Ayu Prabavito On. Oke? Di YouTube saya ya, bahkan di Facebook juga ada. Oke, ini sekedar informasi dulu. Dan nanti di situ maklum ya, saya kan suka show off macam-macam, ada nari, ada nyanyi, ada musik aja, atau sekedar speaking atau cerita apapun. Nah, tapi kali ini saya akan untuk channel ini khusus untuk podcast saya, yaitu namanya podcast Ecek-Ecek. Di sini sebagai pengenalan dulu sebelum saya memulai podcast baru saya. Ini pertama kali saya bikin podcast. Tapi podcast Ecek-Ecek ini spesial, nggak selalu harus berdua, bertiga, atau rame-rame. Kadang single pun bisa dikatakan podcast, asal membahas sesuatu yang bermanfaat dan memberikan benefit jangka panjang atau jangka pendek bagi kehidupan manusia pada umumnya, seperti itu. Dan cerita-cerita seru, konyol, komedi barangkali bisa menginspirasi atau membawa kebaikan bagi kita semua. Dan saya juga bisa dapat share dari kalian, komen, silakan komen, saya akan feedback. Semua itu saling kontribusi, barter, ya kan? Itulah hidup. Oke teman-teman, dengan Ayu Prabavito di podcastnya Ayu Prabavito yang baru, yaitu podcast Ecek-Ecek. Cek-cek-cek. Hai teman-teman, saya punya cerita seru. Ini cerita saya pertama kali podcast saya Ayu Prabavito, namanya podcast Ecek-Ecek. Nah, ceritanya ini memalukan sekali dan bikin saya terkenang-kenang, gak bisa lupa. Sampai memalukan tapi juga bikin geli, lucu soalnya. Ayo kita langsung pada cerita saya. Jadi ceritanya saya masih SMA. Saya itu SMA biasa aja, bukan SMA bonafit. Dan karena saya dari keluarga sederhana, saya pulangnya jalan kaki. Dan lokasi rumah ke tempat sekolah saya emang jauh sih. Nah, pada akhirnya saya ajak teman pulang sekolah, terus memutuskan untuk lewat jalur yang beda. Ada beberapa jalur, emang sekolah saya juga di tengah kota. Cuman saya pengen jalur yang beda, yang lebih rame. Bukan rame sih, lebih kepada lewatin SMA bonafit, dimana cowoknya cakep coy. Wah, harapan saya bisa ngelihat cowok-cowok ganteng, cakep gitu, yang biasa nongkrong di taman depan sekolah mereka sambil nungguin pulang, entah nunggu dijemput atau entah nungguin teman, atau pokoknya mereka tongkrongannya di situ deh kalau pulang sekolah. Itu yang saya tahu. Nah, aku ajak temanku, yuk kita kecengin yuk cowok-cowok SMA 1. Kebetulan waktu itu SMA 1 ya, terkenal bonafit. Nah, temanku oke aja, ayo. Terus gue lihat nih dari jauh tuh kan cakep-cakep. Gue pengen lihat nih tuh dari deket gimana caranya. Terus yang teman gue, gue juga pengen lihat. Teman gue gendut. Gue waktu itu kurus banget. Nah gitu, ayo. Lalu tiba-tiba dari jauh gue lihat, wah, ada ide nih. Gue lihat ada box telepon di depan tongkrongan mereka cowok-cowok. Emang ada ceweknya tapi agak jauh dikit, tapi di situ banyak cowoknya nongkrong di situ. Beneran ganteng-ganteng, cakep-cakep, bersih. Karena itu terkenal SMA favorit, di samping terkenal SMA bagus qualified-nya, juga bersih, anak burju, seperti itu. Akhirnya aku nekat tuh sama temanku. Udah lu ikut gue aja. Gue bilang gitu sama temanku. Kemana? Udah, katanya lu pengen lihat cowok ganteng kan. Udah ngikut gue aja, kata gue bilang gitu ke teman gue. Akhirnya oke, yuk kita telepon yuk. Terus teman gue gini, emang lu punya duit? Diam lo. Bikin malu aja sama gue.
ceritanya waktu itu masih telepon box ya, telepon jadul di mana belum ada handphone. Jadinya ceritanya waktu itu box telepon koin ya. Nah, akhirnya saya sama teman saya tuh masuk ke box. Tapi waktu mau masuk ke box telepon tuh mereka pada ngeliatin. Aku bilang sama teman gue, waktu sampai di box telepon, aku bilang sama teman gue, tuh kan kita diliatin, kita kayaknya itu apa, ada sesuatu magic gitu. Teman gue bilang, iya, kenapa mereka ngeliatin elu, kali elu yang duluan masuk ke box. Terus kalau gue kan nggak mungkin, kalau gue gendut, dia bilang gitu ke gue. Terus iya kali, terus iya, gue diliatin cowok-cowok cakep. Wah, gue GR-nya minta ampun deh. Baru jalan mau ke box udah diliatin, kompak mereka ngeliatinnya. Tambah gue jadi GR dong, gue jadi confidence-nya tinggi untuk siap beraksi ke action berikutnya. Nah, emang misi aku kan itu mau kencengin mereka, cakap-cakap, dan pengen lihat close up lebih dikit lagi wajah mereka. Akhirnya aku siap-siap action deh, masukin koin di telepon dan siap action telepon. Teman gue si gendut itu nungguin di samping gue, ambil dengerin gue ngomong apa. Sialnya teman gue bilang, kayaknya lu nggak masukin koin deh. Gue marah, lu diem lu, bikin malu ntar ketahuan. Lu kan nggak punya duit. Aduh, aku tambah kesel ya sama temanku itu. Diem lu, gue kasih kode. Terus gue tetap asik nelpon tuh sambil gue curi-curi pandang tuh cowok-cowok di balik box telepon. Kebetulan box teleponnya itu kan bening, transparan kayak kaca, jadinya jelas banget. Aduh, cakep banget mereka. Gue pelototin satu-satu. Dan anehnya bikin shock, mereka kompak masih ngeliatin aku sama teman gue, tapi pokoknya lari ke aku. Jadi gue GR tambah gede, kompak. Mereka tampangnya pada bengong, ada yang ketawa ngeliatin gue. Terus gue sampai tanya temanku, mereka ketawa ngapain? Tahu, terus sekali lu ngomong di box telepon keras-keras sekali kedengaran mereka. Terus gue penasaran, wah, gue kayak cantik kali ya? Udah, gue nggak cantik, biasa aja. Nah, tapi mereka ngeliatin gue penasaran, gue tambah confident dong. Gue langsung actionnya tambah dipanas-panasin. Gue lama-lamain tuh. Jadi jadi gini, gue lama-lamain tuh telepon. Pura-pura gue masukin koin lagi, jadi biar gue lebih relax ngeliat cowok-cowoknya, nikmatin wajah-wajah ganteng dan keren dan bersih kayak gitu. Gue paling suka lihat cowok bersih, rapi, belum lagi pinter. Aduh, akhirnya teman gue marah-marah, oh dia kan gendut tukang laparan, marah-marah, ayo yuk buruan lu, ngapain sih keceng-keceng, tapi bukan selama gini, kata dia, gue lapar nih. Maklum dia gendut jadi tukang laparan. Gue ditarik-tarik baju seragam gue, ayo cepetan, gue lapar. Iya, tunggu, nggak bisa lihat orang ya sih? Ya kan udah cukup, kamu diliatin kan udah cukup. Aku juga udah ngeliat kok di balik box, kata temanku. Tapi mereka tetap aja senyum ke kita, bahkan ada yang ketawa ngakak loh. Yuk, masa sih? Emang baju gue ada yang aneh ya? Kagak, mungkin kamu kayaknya wanita aneh, kata temanku. Tapi gue masih berpikir, gue confident gue. Terus teman gue nanya, emang lu nelpon siapa? Ih, tadi ceritanya jangan di sini. Ayo makan. Akhirnya gue udahin tuh box telepon. Gue keluar sambil bingung, kok mereka tambah ketawa kenceng ngeliatin. Teman gue jawab, kok mereka masih ngeliatin sih? Lu sih yuk. Iya, gue bingung. Lu juga diliatin. Iya, berarti kita sukses dong. Kecengin mereka. Iya, terus senyum-senyum, happy gitu. Tiba-tiba kita dijauhin tuh sama salah satu dari mereka, gendut juga. Dia bilang, hei mbak, kenapa? Ngapain di situ? Ini nelpon lah. Terus ngapain lama? Lo mau tau aja? Usil lo. Teman gue bilang gitu. Iya, ngiri. Bukan gitu mbak. Bukan gitu, kenapa? Mbak nggak tahu ya? Nyadar nggak sih? Kenapa kita semua ketawa? Emang kenapa? Emang kenapa? Ayo, itu mbak sama teman mbak itu gila atau gimana? Ngerti nggak sih? Itu kan box rusak. Ya makanya sepi. Kalau nggak rusak pasti kita udah pada make. Waduh,
Aku liatin, no, kabelnya putus kan. Wah, mereka ketahuan tabung ngakak tuh. Aku gimana ya, wajahku kayak gitu udah merah padam. Aduh gimana, terus teman gue tadi narik gue cepet-cepet, yuk kita kabur. Gue sama temen gue lari. Malunya minta ampun, bayangin deh, ambil muka merah padam. Terus waktu gue nanya temen gue, emang beneran putus? Ya, gue tadi lihat kabelnya putus. Karena aku nggak sempat ngeliat karena saking malunya ya. Temen gue bilang, ya beneran putus. Lu nggak bilang sih? Gue cupit temen gue. Kok gue yang disalahin? Kan lo yang ide, gokil lo. Untung aja kecengin. Gue kan cuma nemenin lo. Kenapa gue jadi salahin? Gue ini jadi malu banget, tahu nggak? Mau kecengin kok jadi malu kayak gini. Teman gue malu tapi ambil ngakak juga. Emang enak. Temen gue ngatain gitu ke gue. Lo ngatain gue, awas lo nggak gue traktir makan. Dia seperti bahasanya gitu, dia apa? Emang lo punya duit? Pokoknya gue malu banget sampai ketawain ngakak mereka kompak. Dan di sono cewek-cewek juga ngakak. Aduh, malu banget deh gue. Ceritanya mau ngecengin malah jadi bahan ketawaan mereka. Gak bisa lupa deh kisah itu, kisah ngeselin. Tapi lucu sih. Ada cerita konyol, tapi nggak salah. Bayangin kalau ini yang terjadi pada kalian gimana coba? Aduh, gimana? Akhirnya, kayaknya kita libur dulu deh, pulang sekolah jangan lewat jalan situ lagi ya. Gue bilang ke teman gue, sila, lu sih, gue jadi nggak bebas. Gue padahal lewat itu lewat jajanan yang gue sukai, kata dia marah-marah ke gue. Jadi itu kalau cerita seru, nanti di podcast saya berikutnya ada cerita yang lebih asik lagi atau problem solving, kita nggak tahu. Dia sama Ayu Prabawito, tetap stay tune di channel podcast Ejek. Selamat datang di podcast Ejek Ayu Prabawito, mengupas segala suasana para kaula muda dan para siapapun. Salam. Ejek.